Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan guru PK milenial. Apa kabar sobat PK milenial semua, dimanapun anda berada? Oke, malam ini hanya sharing, tapi semoga bermanfaat untuk pertama adik-adikku, guru-guru PK muda yang sangat energik, yang sangat semangat. Ya, kalian mempunyai segudang pengetahuan, tapi kalian belum punya segudang pengalaman. Jadi untuk itu saya akan share sedikit pengalaman yang saya alami selama kurang lebih 20 tahun setelah menjadi guru PK. Ya, ini semua berkaitan dengan sebuah keputusan ketika seseorang atau siswa atau bisa dibilang klien itu mempunyai masalah, ya. Intinya masalah. Sedangkan mungkin sekolah yang saat ini tempat Anda mengajar adalah sekolah yang favorit, yang tidak pernah terjangkit oleh siswa yang bermasalah, sehingga ketika ada siswa yang bermasalah, yang timbul adalah Anda sebagai guru BK justru yang bermasalah. Karena terkadang ucapan sampai dengan sebuah keputusan itu sangat berpengaruh untuk masa depan seorang anak atau seorang siswa. Jadi singkatnya saya ingin cerita sedikit. Ada sebuah momen di saat itu semua guru BK berkumpul dengan beberapa tim ketertiban, bisa dibilang demikian ya, polisinya sekolah ya, tim STP 2K. Ya tentu saja dengan kepala sekolah dan wakil kesiswaan dan wakil yang lain ya. Wakil kepala sekolah itu kan ada 4 ya, ada 4. Singkatnya ada siswa yang bermasalah yang sudah dijudge bahwa dia harus keluar. Intinya sebelum proses musyawarah berlangsung itu adalah sesuatu yang sudah di garis bawahi. Ya, jadi ketika muncul tema seperti itu, saya sudah menarik nafas dalam-dalam. Dan saya membaca istighfar, astagfirullahaladzim. Karena malamnya saya sudah bertafakur, berkontemplasi apa yang harus saya katakan ya Allah besok ketika ada rapat. Dan jawaban dalam hati saya saat itu, saya mendapat intuisi, kamu harus mempertahankan dia meskipun dia bukan siswa asuh kamu. Dan itu saya yakini sebuah kebenaran. Yang singkat cerita, ketika semua peserta rapat sudah terfokus mengerucut pada satu keputusan untuk mengeluarkan dengan bahasa yang halus, memindahkan ke tempat yang lain dengan harapan di tempat yang lain dia akan berkembang, dia akan berubah menjadi lebih baik. Ya, semua sudah sepakat, hanya satu orang yang tidak sepakat, yaitu saya. Karena malamnya saya sudah berkomunikasi dengan Allah. Tentu saja tidak seperti yang pernah viral itu, mbah-mbah itu sudah telepon dengan Allah, enggak ya. Tapi sudah berkontemplasi atau bertafakur, sudah merenung apa yang harus saya katakan besok. Dan meskipun itu pahit, saya katakan. Saya ingin siswa tersebut dipertahankan. Dan saya siap untuk membimbing dia.
sayangnya spirit sebagai guru BK yang demikian itu sekarang sudah jarang. Terbukti adik-adik saya, junior saya ya, saya katakan junior karena memang saya kebetulan sudah tua sekarang ya. Tapi ini bisa untuk perenungan bersama sebagai guru BK, apalagi guru BK yang mempunyai siswa asuh yang dikatakan bermasalah tadi. Dia harus mempertahankan, dia harus berjuang. Bagaimana seorang guru BK harus punya value, punya nilai di hadapan semua bapak ibu guru yang ada dalam sebuah sekolah. Ini berlaku untuk semua guru BK. Ya, tunjukkan bahwa Anda masih siap untuk membimbing seberapa berat permasalahan siswa yang dialami. Kecuali 3, siswa hamil itu sudah tidak bisa dipertahankan karena 9 bulan 10 hari dia akan melahirkan. Yang kedua adalah sebaliknya ya, siswa yang menghamili. Nah, mungkin jika dia mendapat tuntutan untuk bertanggung jawab dari sekolah yang dia sekolah di situ, atau mungkin dari siswa lain ya yang datang untuk minta tanggung jawab, lah otomatis dia sudah tidak bisa dibela. Yang ketiga adalah kasus narkoba ya, narkoba karena musuhnya sudah dengan BNN ya, BNN atau kepolisian ya, jelas itu sudah berhubungan dengan hukum ya. Tentu saja itu sulit atau tidak bisa untuk dibela. Mungkin masih ada contoh-contoh yang lain, tapi untuk permasalahan-permasalahan yang sifatnya dalam kategori asusila. Nah, ini asusila itu kan perlu dibedakan antara asu dan sila ya. Maksudnya asusila itu kan tindakan yang tidak senonoh ya, itu kan ada grade-nya, ada levelnya. Ada yang mungkin bersiuman itu sudah asusila, ada yang mungkin foto topless ya, itu sudah dikatakan asusila. Mungkin ada yang fotonya tadi topless kemudian disebarluaskan, ada yang mungkin bermain micet ya, ada yang mungkin sampai dengan berhubungan badan kemudian sampai tersebar dan seterusnya. Itu kan ada grade-nya yang tentu hukuman sosial yang akan menghukum dia. Tidak perlu kita menjustifikasi atau menjustice atau menjudging, tidak tahu nih bahasa Inggris yang benar ya, menghakimi bahwa sekolah atau guru yang harus bertindak untuk membuang dia ya, membuang dalam tanda kutip ya, karena alasannya adalah ketika dia sudah berada dalam suatu tempat yang baik, sekolah yang favorit ya, contohnya tadi kita berada dalam, misalnya saya mengajar di sekolah yang favorit ya, yang tidak pernah ada anak yang bermasalah, yang fine-fine saja selama berpuluh-puluh tahun. Otomatis ketika ada tadi yang bermasalah, kemudian kalau dengan bahasa yang halus, bahasa yang indah, misalkan di tempat lain dia bisa berkembang, itu kan jauh lebih baik daripada dia bertahan di sini. Nah, itu kalimat yang konyol. Kalau dia sudah berada di tempat yang baik, kemudian dia melakukan sebuah kesalahan, tugas guru BK untuk membimbing dia dengan kesabaran. Meskipun kadang pro kontra terjadi, Anda harusnya bertahan, mempertahankan siswa asuh Anda ya, itu yang sering saya lakukan. Alhamdulillah. Dan sekarang terbukti setelah klien atau siswa tadi yang dikatakan bermasalah, kemudian suara satu orang saya yang kalah dengan banyak orang, akhirnya terjadilah pindah secara bersyarat ya, naik secara bersyarat, naik kelas tapi harus pindah, demikian biasanya demikian ya.
Itu akhirnya sekarang sudah mulai terkuak kebenaran bahwa seharusnya memang jika ada anak yang bermasalah sedangkan dia sudah berada di lingkungan yang baik, maka dia harus dipertahankan. Seperti hasil kontemplasi saya tadi, dipertahankan dan dibimbing dengan kesabaran. Itu efeknya akan jauh lebih baik dibandingkan dia dibuang di tempat lain yang tempatnya di bawah dari sekolah kami, misalkan sekolah kami yang favorit tadi. Katakanlah biasanya dibuang di sekolah pinggiran yang jauh dari peradaban kota ya, dikatakan desa. Tapi sekarang tidak ada desa ya, semuanya sudah kota. Karena apa? Internet, digitalisasi. Jadi itu sudah menyeluruh. Nah, saya teringat apa yang disampaikan oleh seorang yang bijak pada saat rapat, bahwa beliau ketika ikut mengambil keputusan itu, ya beliau mengatakan ya tidak boleh kemudian kita menyesali ya. Tetapi ternyata memang keputusan itu tidak tepat. Nah, sekarang sudah terbukti. Karena memang tidak mudah ya mengambil keputusan kalau hanya dengan emosional. Sekolah ini kan sekolah yang baik. Sekolah ini harus bersih dari siswa-siswi yang bermasalah. Itu tidak bisa. Hidup ini udah masalah. Kita hidup ini udah masalah. Tapi bagaimana kita menyikapi masalah itu? Bagaimana kemudian kita mendekatkan diri kepada Allah yang menciptakan masalah itu dan memberikan solusi dari permasalahan itu. Jadi ini adalah spirit seorang guru BK ya, yang kalau kondisi saya ini sudah ekstrim ya. Saya sudah tidak bisa melihat Anda dengan jelas, tapi alhamdulillah mungkin mata yang lain ya, bukan mata panca indera ini yang melihat, tapi mata yang lain yang melihat bisa jauh lebih tajam dibandingkan mata dohir, mata lahir ya. Dan saya yakin ketika kita mempertahankan dengan niat yang tulus, dengan niat yang baik, dengan hati kakak, insya Allah pasti mulia dunia akhirat, baik kita maupun siswa yang kita bimbing, baik kita sebagai guru BK-nya maupun siswa yang kita bimbing, dan lebih luas lagi sekolahnya akan mendapatkan limpahan rahmat dari Allah ya. Jadi ora ilok, bahasa Jawane basa wong tuwane, ora ilok ngelokke bocah, tapi luwih elok nek kowe gelem bimbing ngandani bocah, memberitahu bocah, memberitahu anak, memberitahu siswa. Maknanya seperti itu. Jadi tolong pada semua guru BK di seluruh Nusantara, sabar, pertahankan siswa asuhmu. Jika ada siswa asuh yang memang sangat-sangat dianggap nakal, dianggap nyengit itu apa ya bahasa Indonesianya, nyengit apa, menyebalkan ya, bersabarlah. Jangan pernah kamu memanggil dia dengan sebutan setan. Jangan pernah Anda guru BK menyebut siswa dengan sebutan setan sekali lagi. Karena itu energi negatif yang akan kembali kepada Anda sendiri. Nah,
Tidak perlu menyesal tadi ya, seperti kata-kata seorang yang bijak tadi, tidak perlu menyesali apa yang sudah diputuskan, tapi yang penting adalah tobat, mohon maaf kepada Allah, bahwa ternyata keputusan yang diambil adalah salah ketika membuang siswa yang bermasalah. Selain 3 yang saya sebutkan tadi ya, hamil, menghamili, atau tadi narkoba. Mungkin masih ada yang lain, boleh berikan masukan. Ya, untuk malam ini perenungannya, sharingnya cukup sekian. Saya ini masih belajar terus, ya, belajar terus bagaimana menjadi orang yang bisa mengorangkan orang, atau manusia yang bisa memanusiakan manusia. Ya, semua orang pasti punya salah, tapi Allah adalah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ya, jadi ketika seseorang melakukan salah, maka dia sedang dibukakan pintu untuk memasuki pintu tobat, untuk mendapatkan kasih sayang Allah, yaitu pengampunan dari Allah. Saya kira cukup, mohon maaf. Astaghfirullahaladzim jika ada kalimat saya yang salah, mohon ampun ya Allah. Dan mohon maaf para pemirsa semua channel Sobat BK Milenial yang sudah lama tidak membuat konten ya. Nah, ini sudah mulai lagi nih. Freddy, guru BK Milenial yang banyak dikatakan orang guru yang tidak benar, guru sing orang genah. Tidak masalah, yang penting niatnya adalah dengan ikhlas. Ya, semoga Allah selalu menjaga kemurnian hati kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad.